Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersalawat sejenak bersama-sama yuk. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Dewan juri yang saya hormati, wajahnya yang berseri-seri, gagah perkasa, arif dan bijaksana, semoga selalu diberi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wahartati selaku Kepala Sekolah SMA PGRI Gumlar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf dan karyawan SMA PGRI Gumlar, yang saya hormati siswa dan siswi SMA PGRI Gumlar yang saya cintai dan saya banggakan. Kepada dewan juri yang saya hormati, yang arif dan bijaksana, yang badannya gagah perkasa, juga yang cantik jelita dan cetar membahana seperti ahli surga. Allahumma amin. Serta yang saya hormati sahabat hidayah, dewan juri beserta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita nikmat sempat, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Tak lupa salawat bermujarakan salam, marilah kita curahkan kepada manusia yang paling mulia, yang ketika lahir menguncangkan dunia dan menjadi khatimul anbiya, dan tampaknya tidak ada yang bisa menandinginya, yaitu baginda Nabi besar Habibina wa Nabina wa Syafi'ina wal Maulana Muhammad beserta keluarga dan para sahabat yang telah memperjuangkan Islam di zaman jahiliyah, zaman yang Islamiyah yang terang benderang seperti yang sedang kita rasakan sekarang ini. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ketika saya mengucapkan jamaah, oh jamaah, kalian bilang alhamdulillah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Belum dalam menggapai dunia bukanlah hal asing bagi kita semua. Kita dapat menyaksikan orang-orang menginginkan harta, kedudukan, pendidikan yang mereka inginkan, dan mereka tak segan-segan bekerja keras demi apa yang mereka inginkan. Namun seringkah kita melihat orang-orang menginginkan harta, kedudukan dunia, maka Allah itu akan bekerja keras demi apa yang mereka inginkan. Namun sehingga kita melihat orang-orang belum dalam akhirat, sepertinya jarang sekali. Betul apa betul? Karena manusia pada zaman sekarang sudah buta akan dunia, di mana tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan, Mobile Legends jadi andalan, Al-Quran terabaikan, kesopanan pun kian terlupakan. Hadirin al-hadirat, di dalam dunia ini sepertinya membawa banyak hal positif bagi kita semua, di mana orang-orang semakin hebat, informasi jangan cepat kita dapatkan, tapi mengapa orang-orang belum dalam kesenangan hingga bekal akhirat pun mereka lupakan. Dewan juri, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, melakukan hal baik sangat menguntungkan bagi kita semua. Betapa tidak, waktu kita tidak akan sia-sia. Jika kita melakukan kebaikan, maka waktu kita akan selalu bermanfaat. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما يكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Saya doakan kalian yang menjawab Allah mendapat rezeki, dan yang tidak menjawab tidak ngerti. Yang artinya, dan setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka mereka berlomba-lombalah dalam kebaikan sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan menemukan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya kita semua akan dikumpulkan di yaumil akhir dan akan dihisab semua amal kebaikannya. Siapa yang amal kebaikannya paling banyak dan siapa yang amal kebaikannya paling sedikit. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kita untuk fastabiqul khairat? Ada yang tahu? Ini tak lain adalah pertujuan agar kita dalam beramal dan beribadah kepada Allah tidak meminimalis. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Allahumma amin. Apalagi ini sedang bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan. Maka marilah kita berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ada yang tahu hadirin wal hadirat, jamaah, oh jamaah. Ada yang tahu? Ada yang tahu contohnya apa saja? Contohnya yang pertama adalah sering membaca Al-Quran, yang kedua saling tolong menolong sesama, yang ketiga melakukan zakat, yang keempat adalah bersedekah, yang kelima adalah melakukan ibadah dengan niat dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Sebagaimana dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalam lagu Tombo Ati. Tombo Ati iku ana lima perkara kaping pisan maca Quran sakmanane, yang berarti kita harus sering membaca Al-Quran agar kita dekat dengan Allah SWT dan memahami maknanya, agar kita dan merungi kita apa yang telah kita lakukan atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kaping pino salat wangi lampanono. Yang kedua adalah salat wangi atau qiyamul lail. Barang siapa orang yang bersolat di malam hari, di mana orang-orang sedang tidur, kita sibuk dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah, ampuni dosa-dosa kita, maka insya Allah akan dijabah oleh Allah. Allahumma amin. Kaping telu. Ada yang tahu apa kaping telu apa? Kaping telu wong kang saleh kumpulana. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Barang siapa yang mengumpul dengan orang soleh, maka kita akan mendapatkan barakahnya dari orang soleh itu. Kaping papat. Ada yang tahu? Hadirin wal hadirat. Kaping papat zikir wangi ingkang suwe, yaitu berzikirlah kepada Allah di setiap malam ataupun di setiap kita sholat, mengingat Allah, mengingat atas dosa-dosa kita yang telah lakukan, merenungkan agar dosa-dosanya kita diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.
dalam kitab Arba'in Nawawi karya Syekh Imam Yahya bin Syarifuddin Nawawi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kita melakukan kebaikan sekecil apapun itu, walaupun hanya 1 kali, maka Allah akan melimpatkan menjadi 10 kali kebaikan. Dan yang 10 kali itu Allah akan melimpatkannya lagi, ada yang tahu, menjadi 700 kali kebaikan. Dan yang 700 kali itu Allah akan melimpatkannya lagi menjadi tak terhitung jumlahnya. Tapi ketika kita melakukan kejelekan 1 kali saja, maka Allah akan mencatat 1 kali kejelekan. Betapa baiknya Allah, betapa murahnya Allah. Allah Maha Pemurah, cuma kita yang saja yang kurang terarah. Betul apa benar? Hadirin aja hadirat, saya punya pantun buat kalian semua. Pergi ke pasar membeli ikan, ikannya dijual oleh nelayan. Mari perbanyak lakukan kebaikan agar hidup penuh keberkahan. Saya punya satu kali lagi. Siswa-siswa SMA PGRI Gumelar yang badannya gagah dan cantik seperti ini, ayolah mondok di Darul Hikmah agar insya Allah penuh barokah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang apabila ada kelebihan mohon dikembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.